Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya kak ya. Bertemu lagi kelas online bersama Ustia. Nah gimana nih pembelajaran kemarin yang Ustia kasih kelas online-nya? Bisa dimengerti apa enggak kak? Semoga bisa membantu ya untuk kalian belajar dari rumah. Nah sekarang Ustia tanya, siapa yang sudah sholat 5 waktu? Siapa yang sudah mengisi diari anak solehnya? Jangan lupa ya kak, kemarin Ustia sudah memberi tugas murojaah dan menghafal surat At-Thoriq. Dan video contoh bacanya sudah Ustia kirim lewat WhatsApp ya. Jangan lupa sholat duha juga. Nah jangan lupa selalu dibaca-baca surat At-Thoriqnya biar nggak lupa ya kak, karena kita minggu depan sudah beranjak ke surat Al-Buruj. Oke, semangat, kita mulai ya kelas online-nya. Sebelumnya siapin dulu kak buku tulis, alat tulis, dan buku temanya. Buku temanya dibuka halaman 9 ya. Tapi sebelum Ustia ke buku tema, Ustia akan menjelaskan dulu beberapa contoh-contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita mulai ya kak. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini seperti judul tema yang kita pelajari. Oke, lanjut ya. Nah, Ustia mau tanya nih, ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Kemarin kalian sudah belajar dan sudah mencatat di buku tulis. Ada berapa? Ayo, sudah dicatat apa belum? Nah, kita lihat ya bersama-sama, kita ulang lagi. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak. Ini nomor 1 ya kak ya. Ini nomor 1 bergerak. Ini nomor 2 bernafas. Ini nomor 3 tumbuh dan berkembang. Ini nomor 4 berkembang biak. Ini nomor 5 makan dan minum. Ada satu lagi, siapa yang ingat? Iya betul, menanggapi rangsang. Nomor 6. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kalian ketahui ada 6 ya. Nah itu sering keluar di tes nanti di ulangan. Nah sekarang Ustia akan mencontohkan contohnya bergerak makhluk hidup itu seperti apa sih gitu. Kita simak ya. Nah yang pertama yaitu bergerak. Nah ini fotonya. Oke, ini ada cicak ya kak ya. Ada cicak. Terus ini ada cicak. Kemudian ada ikan. Kemudian ada siapa ini? Edo, Siti, Udin, dan kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya mereka sedang apa sih itu kak? Nah, ini contoh manusia itu bergeraknya dengan cara berjalan, melompat, dan berlari. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak kak. Nah contohnya manusia. Manusia kan makhluk hidup. Dia bisa berlari, berjalan, bergerak. Bergeraknya dengan cara berlari, maksudnya melompat. Kalian juga bisa melakukan itu. Berarti kalian termasuk makhluk hidup. Nah kalau hewan bergeraknya dengan cara apa Us? Nah kalau hewan kan berbeda-beda. Di sini Ustia mencontohkan cicak. Cicak itu bergerak menggunakan apa? Jalannya menggunakan apa? Dengan cara apa? Nah, cicak berjalannya atau bergeraknya dengan cara merayap. Nah, kalau ikan, nih kalau di sini ada gambar ikan. Ikan juga bergerak loh kak di dalam air. Dia bisa berenang. Berarti ikan bergeraknya atau bergeraknya atau berjalannya menggunakan sirip dengan cara berenang. Ya, ngerti ya kak ya kalau semua makhluk hidup tuh bergerak. Nah kalau Ustia tanya, kalau kucing bergeraknya dengan cara apa? Ya betul, berjalan ya. Bisa melompat juga sama kayak manusia, bisa berlari juga. Oke, sudah mengerti? Nah, semua makhluk hidup bergerak dan cara bergeraknya berbeda-beda setiap makhluk hidup ya kak. Nah, kita lanjut.
ke bernafas. Nah, semua makhluk hidup itu bernafas. Jika tidak bernafas, dia bukan makhluk hidup, namanya benda mati ya. Nah, Ustia mau menjelaskan contoh alat pernafasannya ini. Nah, di sini ada gambar apa ini, Kak? Ini siapa ini? Ini ada orang ya, ada kita juga. Maksudnya ini adalah manusia. Yang Ustia bulutin ini adalah manusia. Yang ini. Nah, manusia itu bernafas, tapi menggunakan apa bernafasnya? Di dalam tubuh kita ada yang namanya ini, Kak, yang warna ungu ini namanya paru-paru. Nah, ini, Kak, namanya paru-paru ya. Paru-paru. Nah, kalau ditanya di dalam soal manusia bernafas menggunakan ini namanya organ paru-paru. Bisa dicatat di buku tulisnya biar nggak lupa ya, Kak ya. Penjelasan Ustia. Nah, ini manusia. Sekarang coba kalau hewan bernafas apa enggak? Pasti bernafas. Kalau nggak bernafas dia tidak dinamakan sebagai makhluk hidup. Di sini ada contoh lagi nih. Ini gambarnya sama kayak di buku tema kalian ya, halaman 9 apa halaman 10 ya. Di sini ada ikan, Kak. Ikan bernafasnya dengan apa? Apa sama dengan manusia, Us? Nah, setiap makhluk hidup mempunyai alat pernafasan atau organ pernafasan yang berbeda-beda. Manusia dengan hewan itu alat pernafasannya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, di sini Ustia mencontohkan ikan. Kalau ikan itu alat pernafasannya apa? Siapa yang tahu? Kalau ya tahu bisa ditulis di buku tulis ya. Jawabannya adalah insang. Insang. Tulisannya begini ya, Kak. Nah, setiap makhluk hidup juga berbeda-beda alat pernafasannya. Kalau alat pernafasan hewan ayam, terus lumba-lumba, terus kucing, itu rata-rata alat pernafasannya sama dengan alat pernafasan kita atau manusia, yaitu paru-paru ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Ustia lupa. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Bisa ditulis ya, Kak, di buku tulisnya biar kalian selalu ingat. Biar ada rangkumannya dan biar melatih menulis lagi ya, karena sudah lama tidak menulis dan tidak masuk sekolah. Jangan lupa menulisnya boleh memakai pulpen biar jelas Ustia nanti membacanya ya. Tapi ingat, jangan kebanyakan tip X. Kalau kebanyakan tip X dan acak-acakan, Ustia akan turunkan lagi menulisnya menggunakan pensil. Oke? Sekarang lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu apa sih, Us? Tumbuh dan berkembang. Maksudnya apa ini tumbuh dan berkembang, Kak? Nah, Ustia akan menjelaskan. Di sini makhluk hidup itu bisa tumbuh. Artinya apa? Bisa membesar ya, Kak ya. Bisa dari kecil sampai besar. Ini ada contohnya di sini di buku tulis kalian. Contohnya manusia dan contohnya kalian juga. Kalian kan dilahirkan tidak langsung sebesar ini kan, pasti kalian pernah bayi, pernah anak kecil, pernah umur 5 tahun, pernah TK, habis TK SD, nanti habis SD kalian tumbuh lagi SMP, tumbuh lagi SMA, tumbuh lagi kuliah. Nah, itu namanya tumbuh dan berkembang. Ini ada contohnya nih. Ini siapa ini? Ini misalkan ayahnya siapa dari awalnya kan dia bayi dulu ya, Kak. Ini bayi dulu, kemudian jadi anak-anak yang bisa berjalan, sudah bisa berjalan. Kemudian ini anak TK, ini anak SD, ini anak SMP, dan nanti dia akan tumbuh seterusnya menjadi besar dan semakin tinggi ya. Kalau semakin besar bisa semakin tinggi juga tubuhnya. Tetapi ada juga yang kalau sudah tingginya sudah maksimal, dia tidak akan tinggi lagi ya. Kemudian ini di manusia ya, Kak ya. Ini contohnya manusia. Kalau yang ini, kalau yang hewan seperti apa ini? Kalau hewan seperti ini, kalian pernah melihat ayam? Kalian punya ayam di rumah? Nah, itu berasalnya ayam itu awal-awalnya dari mana?
Nah, dari telur dulu kan. Nanti setelah telur, nih telur dia akan menetas menjadi ayam kecil atau pitik ya. Kemudian setelah menetas dia akan menjadi ayam dewasa sampai ayam jago ya. Seperti itu ya Kak. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang apa nih? Nah, sekarang berkembang biak. Nah, ini berkembang biak dengan tumbuh itu ada bedanya ya, tidak hampir mirip tapi tidak sama. Maksudnya kalau berkembang biak itu kalian berasal dari ayah dan bunda. Nah, ayah dan bunda itu menikah lalu nanti menghasilkan kalian seperti itu. Itu namanya berkembang biak. Nah, sama juga kayak di sini ayam juga sama, dia berkembang biaknya secara bertelur, dengan cara bertelur. Kalau manusia dengan cara melahirkan. Ini manusia. Nah, ini tumbuhan juga berkembang biak. Berkembang biaknya dengan apa? Ada yang dari biji, ada yang dari bunga. Nah, ini ada contohnya ya. Ini dari biji, dia bisa tumbuh, ada akarnya sedikit, kemudian akarnya jadi banyak. Nah, ada nanti tumbuh daun. Nah, habis itu nanti jadilah tumbuhan yang besar. Itu namanya berkembang biak. Tapi berkembang biak itu banyak caranya juga ya Kak, di hewan maupun di tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan punya alat perkembangbiakannya sendiri, hewan juga sama. Oke, oh iya, berkembang biak itu kalau di hewan ada dua, ada yang bertelur atau ovipar, ada yang vivipar atau melahirkan. Ada yang dua-duanya namanya apa? Namanya apa? Sampai apa? Oke, betul, namanya ovovivipar. Ya. Nanti Ustia akan jelaskan contoh-contohnya di video berikutnya. Ada contoh yang melahirkan, ada contoh yang bertelur, ada contoh yang bertelur melahirkan. Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini yang terakhir adalah sebelum terakhir, menanggapi rangsang. Maksudnya menanggapi rangsang itu seperti apa sih? Nah, ini kita kalau misalkan manusia, ini loh Kak, ini ada gambar menanggapi rangsang pada manusia. Misalkan kalian kena sinar matahari, kalian langsung menutupin kayak gini. Itu namanya kalian menanggapi rangsang. Rangsangnya rangsang dari mana? Nih, rangsang dari sinar matahari. Seperti itu. Nah, hewan juga sama. Hewan juga bisa menanggapi rangsang, Kak. Di sini ada contohnya nih. Nih kaki seribu. Pernah nggak kalian nemuin kaki seribu kayak gini? Terus kalian sentuh, abis gitu jadi meringkel kayak gitu tubuhnya. Nah, itu tandanya dia sedang menanggapi rangsang sentuhan dari kalian. Seperti itu. Nah, kalau tumbuhan seperti apa, Kak? Kalau tumbuhan, nih ada contohnya. Nah, kalau tumbuhan itu dia daunnya bisa menutup kalau disentuh. Ini contohnya daun putri malu, tapi ini hanya contoh ya Kak, beda-beda setiap makhluk hidup menanggapi rangsangnya. Misalkan kayak kucing diinjek ekornya, menanggapi rangsangnya bisa menggigit, ya itu namanya dia menanggapi rangsang. Nah, menggigit itu adalah menanggapi rangsangnya ya. Sini juga ada bunga. Ini menanggapi rangsangnya seperti ini ya, sudah ada gambarnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, sudah selesai Kak ternyata. Nah, ada satu lagi. Oh, maaf, berarti tidak ada di sini. Satu lagi adalah makan dan minum. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum ya. Nah, kalian juga sebagai makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makanan dan minumnya antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu beda-beda. Nah, kalau manusia membutuhkan makan apa? Kalau kalian di rumah lapar, bisa makan nasi, telur, tempe,
kalau tumbuhan itu beda lagi makanannya. Makanannya dengan cara kalian menyirami tumbuhan itu, terus dikasih pupuk. Nah, itu namanya makanan tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makan untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Setelah itu dia bisa berkembang biak dan bisa menangkap berangsang dan lain-lainnya ya. Kemudian kalau hewan makannya apa? Hewan juga makannya berbeda-beda ya kak ya. Ya seperti kalian tahu, ada yang sama dengan kita juga, bisa makan nasi, nah bisa makan daun-daunan, tumbuhan. Maksudnya hewan bisa makan daging juga sama seperti kita. Nah seperti itu kak ya, contoh-contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah kalian sudah coba mengerjakan halaman 9 atau belum? Kalau sudah, nanti kita bertemu di video berikutnya untuk membahas tema halaman 9, 10, 11 dan selanjutnya ya kak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa penjelasan Ustia dirangkum di buku tulis ya kak ya, dan ditulis. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa mengerjakan buku temanya. Tapi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di buku tulisnya, nanti bisa diajukan ke Ustia. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.